buka. Hmm. Ayolah, belum semua bisa masuk. Tetapi coba representan wakil-wakilmu masuk. Lihat tanah yang aku janjikan itu benar ada atau tidak ada. Apakah aku cuman kasih pepesan kosong? Manusiawi sulit untuk saya menerimanya. Tetapi saya biarkan hal-hal yang kelihatan jelek itu terjadi pada diri saya. Sahabat TKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali lalu kemudian menemukan pesan-pesan yang sangat berharga, sangat bernilai, mutiara yang sangat berharga dalam setiap teks yang akan kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita akan mengulik kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 31 dan dilanjutkan pasal 14 juga ayat 1 sampai 31 di bawah judul Perjalanan Panjang di Gurun Pasir. Dan narasumber yang akan menolong kita, membantu kita untuk mengulik teks ini adalah telah hadir di studio bersama dengan saya, tidak asing lagi ya dengan kita, Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa kembali, Bapak Pendeta. Orang lama ketemu lagi. Iya. Dengan perjanjian lama. Iya. Yang pendeta senior yang tetap aktif sampai sekarang ya. Keren Pak. Kita akan mengulik, ditolong oleh Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso mengulik teks ini. Dan kita akan mulai ya Pak. Kita akan membukanya dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu kalau Tuhan pertemukan lagi kami semua dalam acara Ngulik Alkitab. Kami rindu terus mendengar suara Tuhan dalam pelbagai varian, dalam pelbagai ragam. Kami berterima kasih kalau hari ini kami bisa mengulik satu bagian yang barangkali kami ingat pada waktu sekolah minggu, tetapi lama kami tidak mengingatnya lagi. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mendengar pesan Tuhan bagi hidup kami masa kini, melalui pengalaman hidup beriman orang Israel di masa silam. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Amin. Amin. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 31 dan dilanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 31. Saya akan baca untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka engkau harus mengirim seorang, semuanya pemimpin di antara mereka." Lalu Musa mengirim mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakhar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad,
Guel bin Makhi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa mengintai negeri itu. Hosea bin Nun diberi nama Yosua oleh Musa. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Juga bagaimana negeri yang dihuninya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami? Terbuka atau berkubu? Lalu bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu sedang musim tuaian anggur yang pertama. Mereka pun pergi mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke Lebo Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggur, lalu 2 orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkata satu sama lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengatakan akan melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, apabila hal itu didengar orang Mesir dari tengah-tengah mereka, engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini. Padahal orang-orang ini telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, dan bahwa awanmu berdiri di atas mereka serta engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata,
Tuhan tidak mampu membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada mereka, maka Ia membantai mereka di padang gurun. Sekarang, kiranya kekuatan Tuhan nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai di sini. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya saja, demi aku yang hidup dan demi kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan mujizat-mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena mempunyai hati berbeda dan mengikut aku sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan tinggal di lembah. Sebab itu berbaliklah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Tuhan berfirman lagi kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Semua sungutan yang dikeluhkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan ini kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan untuk kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu tolak. Baik, Bapak Pendeta, ada 2 pasal, masing-masing pasal ini ada 31 ayat. Bapak Pendeta Sam, di segmen pertama saya mengawal dengan pertanyaan, Bapak Pendeta bisakah memberikan penjelasan ya, penerangan pada kita semua, pada Sobat Ngulik yang setia, konteks secara umum ini, kitab bilangan, supaya dari situ nanti kita akan ditolong untuk melihat 2 pasal secara khusus dalam kitab bilangan mau berbicara tentang apa. Ya, ini bagian kitab bilangan ini bagian panjang, sebagian dari bagian panjang sejarah awal Israel, mulai dari kejadian, mulai dari penciptaan sampai Nuh dan terus. Pesannya satu sebetulnya, sama, yaitu bahwa Tuhan yang mencipta, Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, itu tetap menjadi Tuhan yang setia. Nah, cerita lama ini dipakai oleh para imam. Kelompok imam yang berada di pembuangan. Jadi, kitab bilangan ini, kitab yang bukan sejak awal sudah ditulis begitu, tetapi kitab bilangan ini mau menjadi semacam cerita introspeksi dan refleksi atas peristiwa pembuangan yang dialami oleh umat Israel. Pembuangan baik yang ke Assyria, di Israel Utara, maupun yang ke Babel. Ketika Israel runtuh, pemimpin bukan lagi raja, tetapi imam. Nah, para imam ini mau mengajak umat untuk melihat apa yang keliru, tetapi membangkitkan semangat hidup, vitalitas, dorongan untuk survive, juga ketika mereka berada dalam kondisi yang jelek. Karena itu judul kitab bilangan dalam Masoretic teks dalam bahasa Ibrani bukan bilangan, tetapi Bemidbar. Itu yang kita pakai jadi tema hari ini. Bemidbar itu artinya di padang gurun.
Padang gurun itu membayangkan bahwa mereka berada pada situasi, kalau orang mengatakan padang gurun, tidak ada yang baik, tidak ada kehidupan, adanya ancaman, kekeringan, dan ketakutan. Tempat setan-setan berada begitu. Tetapi nanti kita lihat bahwa padang gurun itu juga kemudian punya makna bagi umat Israel, bagi iman mereka. Sebab justru di padang gurun, very long march itu, very long march itu, oleh orang Israel disebut sebagai periode bulan madu. Itu menarik ya. Jadi kalau mau berbulan madu buat para pengantin baru, pertimbangkanlah bulan madu yang nyentrik kan, lain dari yang lain di padang gurun. Jangan cuma 2 bulan tapi 40 tahun. Jadi satu generasi. Tapi jadi bagi para imam yang mau menyampaikan pesan Tuhan bagi mereka yang di pembuangan, bagi mereka yang sudah merasa hancur, tidak berdaya lagi karena sudah tidak ada lagi kerajaan Daud, mereka mau memberi stimulasi, semangat lagi, dorongan lagi untuk mereka tetap hidup. Kita sekarang berada seperti orang Israel di zaman kuno, berputar-putar di gurun pasir. Tapi lihatlah bahwa di gurun pasir pun Tuhan bersama-sama selalu, tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap mengasihi, tetap setia, meskipun Tuhan juga tetap bersikap tegas, disiplin. Jadi kondisi pembuangan di abad ke-6 sebelum Masehi itu direfleksikan melalui cerita-cerita kuno, periode gurun pasir, karena itu namanya Bamidbar, ini bagian panjang dari sejarah Israel. Jadi Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tidak jauh bersama-sama meskipun dalam bentuk kemah suci, dalam bentuk tabut perjanjian, tidak kelihatan istimewa, tetapi kalau siang dia hadir melalui tiang awan, kalau malam tiang api, dan mujizat masih terus terjadi. Meskipun umat ini tetap tegar tengkuk. Jadi itu pesan utama dari kitab Bilangan sebetulnya. Mau memberi dorongan semangat, tetaplah hidup, jangan putus asa, tetaplah berpengharapan. Sebab Tuhan sendiri yang melihat dan melakukan semua hal ini. Jangan lagi meragukan providensia Dei. Begitu, Bu Santi. Baik, Pak Pendeta sudah menjelaskan konteks kitab Bilangan. Jadi jangan kita membayangkan bahwa kitab ini ditulis sudah lama atau sejak waktu mereka jalan, mereka sambil nulis gitu ya. Tetapi ini belakangan jauh kitab ini ditulis sebagai buah dari refleksi ya, para imam atas perjalanan para leluhur, jelas ya, nenek moyang mereka. Dan ini memberikan kekuatan, motivasi, dorongan yang besar agar mereka yang ada dalam pembuangan dan merasa luluh lantak karena mereka melihat kerajaan Daud hancur, maka kami habis sudah begitu. Bahwa Tuhan tetap ada, bahkan di tengah-tengah padang gurun yang dipikir tidak ada harapan di situ, Tuhan tetap hadir. Nah, kita akan melihat di segmen yang kedua. Ini ada ke-12 pengintai, ada 12 mereka yang mengintai, ada satu tempat. Nanti kita akan ulas di segmen kedua, kenapa sih harus mengirim para pengintai kalau udah yakin percaya bahwa ada kekuatan Adonai di sana. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan
Jemaat Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 31 dan dilanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 31, diberi tema, diberi judul Perjalanan Panjang di Gurun Pasir. Kita memasuki segmen kedua dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung dan narasumber pada episode kali ini Pendeta Emeritus Samuel Santosa. Baik, mari Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini. Di segmen yang pertama, Bapak Pendeta sudah memberikan penjelasan ya. Jangan kita membayangkan kitab Bilangan itu ditulisnya sejak awal, apalagi saat mereka lagi berjalan di padang gurun. Ayo sambil kita nulis rame-rame. Reportase. Iya, reportase langsung. Iya, nggak kepikiran langsung juga. Itu lagi sudah jalan kok yang mikirin nulis. Ini jauh ya. Para imam mereka merefleksikan kehidupan para moyang, nenek moyang, para leluhur mereka. Untuk persis zaman. Untuk zaman di mana ketika mereka ada dalam pembuangan. Nah, di teks ini, di pasusnya pasal 13, Tuhan memerintahkan mereka agar mengirim para pengintai masuk ke tanah terjanji. Kenapa mesti ada mengutus para pengintai jika memang mereka sudah percaya penuh pada kekuatan Allah? Jadi memang, saudara sekalian, Bu Santi juga, kita sudah terbiasa dengan cerita guru sekolah minggu kita ya, yang selalu menggambarkan situasi perang. Kalau mau masuk ke satu wilayah, harus ada mata-mata dulu yang melihat. Dan itu dipakai. Tidak salah tentunya, barangkali dulunya juga begitu, mungkin saja ya. Lihat situasinya gimana, kontur tanahnya gimana, kan di situ disebut itu. Tanah yang lebar atau banyak rumah, penduduknya padat atau jarang, posturnya seperti apa, subur atau kering dan semacam itu. Memang kesannya jadi sebuah tindakan militer yang sifatnya militer ya. Ini mau masuk supaya apa? Kemudian nanti ketika balik lagi diambil taktik atau strategi yang tepat. Kalau situasinya begini, kita mestinya begini. Tidak salah secara militer, tetapi rupanya dalam konteks cerita kita, ini tidak dalam fungsi sebagai satu tindakan militer. Tetapi sebetulnya pengungsi yang mewakili seluruh Israel, karena 12 suku menggambarkan komunitas umat Allah itu, diutus ke sana. Tadi saya mengatakan seperti kalau kitab Wahyu itu apokaliptik. Apokalipse itu kan artinya membuka, tutup ya. Jadi ada makanan di dalam, enak semua. Kalau kamu setia, lalu dibuka dikit. Lihat itu, ada makanan yang enak. Kalau iman mengatakan ada hidup yang kekal, ada. Tapi lalu ditutup. Karena ada syarat dan ketentuan berlakunya. Kalau kamu setia, maka itu jadi milik kamu. Dan cerita pasal 13 dan 14 itu
Tuhan membuka sebetulnya. Ayolah, belum semua bisa masuk. Tetapi coba representan wakil-wakilmu masuk. Lihat tanah yang aku janjikan itu benar ada atau tidak ada. Apakah aku cuman kasih pepesan kosong, PHP, atau memang sungguh-sungguh aku serius. Kamu yang utusanmu itulah yang nanti memberi indikasi, indikator atau tanda-tanda. Dan akhirnya ketika mereka masuk sebetulnya cuman mau memverifikasi yang dikatakan Tuhan tentang tanah yang berlimpah susu madunya itu ada benar apa enggak. Sungguh-sungguh sebuah realita atau sekali lagi apa cuman PHP atau fata morgana. Jadi tidak dalam rangka persiapan perang secara militer. Jadi meskipun tetap laporannya positif kan sebetulnya. Benar tanahnya subur. Benar tanah itu tanah yang berkelimpahan susu dan madu, makmur sekali. Besar, luas, pokoknya berbudaya. Tapi selalu begitu kan, begini, tapi ya itu ada Bani Enak yang rupanya membandingkan postur tubuh orang Israel kebanyakan dengan Bani Enak itu seperti langit dan bumi. Penggambarannya Bani Enak itu seperti raksasa. Besar, tinggi. Kami itu seperti belalang, itu kan ekstrim banget ya. Belalang itu kan tidak ada apa-apanya. Tinggal di Iya. Jadi hiperbol sekali. Tapi mau mengatakan, apa bisa ya kalau begitu kami nanti masuk. Malahan lebih dramatis karena orang yang pesimis ini kemudian mengatakan negeri itu memakan penduduknya sendiri. Kejam sekali. Agak bertentangan dengan kenyataan bahwa tanah itu subur, berbudaya, lalu bangunannya bagus-bagus, tanahnya luas. berkubu-kubu. Jadi ngirim pengintai, kata pengintai dari dunia militer ya. Tapi sekarang meninjau, oh ternyata memang betul. Jadi biar kamu menggerutu, Tuhan masih mengelus dadanya, tapi masih bersabar. Dan masa sih kamu nggak percaya kalau... Nah sekarang lihatlah apa yang dilaporkan oleh para pengintai itu tadi. Jadi hendak mau melakukan verifikasi. Iya. Iya, bahwa yang dikatakan Tuhan itu sungguh benar. Jadi awalnya tuh nggak dimaksudkan untuk strategi militer sejak awal untuk ayo kita langsung hajar saja, tidak ya. Tetapi untuk mau memverifikasi bahwa memang yang Tuhan bilang itu betul loh. Itu bukan tanah gelap yang kamu sama sekali tidak akan nyaman dan aman di sana. Sekalipun dalam temuan itu juga ternyata mereka memang menjumpai realitas yang lain, begitu ya. Betul. Memang itu bukan tanah kosong, ya, berpenduduk dan memang postur tubuhnya yang besar-besar, tinggi-tinggi. Dan rasanya mereka lebih menangkap yang postur tinggi-tinggi itu, dan itu dianggap sebagai threat ya, sebagai ancaman itu. Sebagai ancaman, lalu kemudian justru itu yang umat itu lebih fokus, ini bisa jadi ancaman begitu. Dan reaksi mereka kan serem, suara nyaring, lalu kemudian mereka menangis pada malam itu tuh. Itu saya membayangkan situasinya ya Pak Pendeta itu. Iya, jadi ungkapan itu kan ungkapan yang berulang ya. Kalau ada masalah, kemudian rasanya mereka takut, tidak bisa mengatasi, lalu mengatakan, kenapa sih kamu bawa kami itu keluar dari Mesir? Di Mesir itu kami memang budak,
kerja keras, tapi kan ada daging. Mm-mm. Kita bisa makan Betul. enak di sana. Kita bisa hidup dengan, kenapa kamu mau membunuh kami di padang ini? Kan selalu begitu tuh. Jadi kita kalau kita tempatkan gerutuan itu dalam konteks, lah tiap kali Tuhan bikin mujizat. Tiap kali Tuhan menunjukkan bahwa Dia merawat, Dia memelihara, Dia mendengar, Dia berbelas kasih terus begitu. Tapi tiap kali ngadepin sedikit kesulitan, lalu hebohnya luar biasa, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Nah, gerutuan mereka sampai suara mereka nyaring, menangis itu tampaknya ditangkap betul oleh Tuhan ini, situasi seperti ini, dan reaksi Tuhan itu cukup keras ya Pak Pendeta ya. Tuhan marah itu. Tuhan marah sekali, Tuhan murka sekali. Padahal awal dibilang bahwa itu berlimpah susu dan madu, lalu kemudian mengirim 12 sebagai perwakilan untuk meninjau tempatnya, lalu kemudian mereka kembali membawa hasil reportase mereka dari hasil tinjauan, lalu kemudian Tuhan sepertinya kaget betul karena melihat respon mereka, lalu kemudian sudah betul-betul tidak suka dan Tuhan menjadi sangat marah. Tuhan mempersilahkan mereka memverifikasi benar apa enggak yang saya katakan untuk kamu, apa cuman PHP atau cuman fata morgana, apa cuman pepesan kosong kalau cuman dulu orang mengatakan begitu. Enggak, nyata ada. Tetapi memang itulah kedegilan, karena itu bisa dimengerti kalau penulis kisah ini pakai kata yang keras sekali ya. Tuhan marahnya tidak sekedar kamu kurang ajar, tapi kamu sudah menista aku. Kata yang dipakai itu Yenaetz seni katanya. Dalam tata bahasa Ibrani bentuknya piel dari kata naach. Nah, kalau saya lihat di kamus, kata naach ini artinya menista, menghujat, mengejek, memandang rendah, mencibir. Jadi coba bayangkan, Tuhan sudah begitu menggunakan kuasanya untuk melindungi mereka, tetapi mereka bukan cuma tidak mengapresiasi, tetapi bukan hanya tidak menghargai, tapi malah menghina. Jadi, apalah itu. Dan itu yang membuat di cerita ini Tuhan, untuk Tuhan dipakai kata menista itu. Umat ini sudah menista. Menista bukan cuma menista Musa, tetapi menista Tuhan. Artinya nganggap apa yang Tuhan lakukan selama ini nggak ada. Jadi bisa dimengerti ya kalau Tuhan marah. Mungkin cara pendekatan semacam ini perlu dipakai juga di gereja masa kini ya. Agak tegas gitu. Tegaslah dikit. Jangan berbelas kasih, diampuni terus, begitu terus. Ya, apalagi mungkin ada sebagian berpikir di tempat lain tidak bisa nih melampiaskan kesel marah, ya udah di gereja aja tempat yang tepat melampiaskan. Sebab kalau orang marah-marah di gereja nanti malah pendetanya suruh datang didekati. Memang gereja kan untuk orang berdosa begitu. Nah, yang menarik adalah respon Musa ini yang luar biasa ya. Saya membayangkan Mas Musa ini berada seperti di tengah-tengah begitu. Di situ sisi rasanya Musa juga bisa mengerti kondisi bangsa yang dipimpin ini memang kebangetan degilnya, lalu kemudian berhadapan sama Allah yang sedemikian setia, dan bagaimana Musa ini memainkan peran seperti juru syafaat atau juru apa? Rasanya tepat itu juru syafaat ya. Jadi kalau kita cari kata imam dalam bahasa Yunani, pontifex. Nah, pontifex itu artinya jembatan atau pembuat jembatan. Bridge atau bridge builder. Jadi jembatan fungsinya apa? Menjadi fasilitator supaya orang dari sebelah kiri bisa ke sebelah kanan. Dari seberang itu ke seberangnya.
Dan tapi memang betul itu, saya membayangkan kalau pendeta seperti Musa itu luar biasa ya. Jadi dia menghadapi Tuhan yang emosinya tingkat dewa, sampai mengatakan, udahlah semua habis. Hanya keturunanmu dan keturunan Yosua, keturunan Kaleb yang Dibiarkan. boleh masuk. Tapi yang lain, no, habis semua. Kalau buat saya, Bagaimana Musa bisa mendapatkan ketenangan sedemikian? iya betul. Jadi yang buat saya, Musa itu juga menempatkan diri dari bagian umat gitu loh. Iya. Apa kata mau yang dipakai kata apa? Solidaritas barangkali ya. Saya bukan orang lain buat kamu. Saya ini salah satu dari kamu. Jadi kalau Tuhan melakukan yang begitu keras, saya juga sedih. Saya tidak bisa terima. Jadi antara memang betul posisi yang sangat sulit ya. Di satu pihak imam itu harus menjadi representan Tuhan, menyatakan kehendaknya, dan tinggal mengatakan ya and amin. Tetapi pada sisi yang lain, dia harus menjadi bagian dari umat yang degil, keras kepala, tegar tengkuk, kokoh, yang tidak bisa dibelas kasihani begitu. Dan Musa berani pakai posisi itu bukan untuk kepentingan menyelamatkan diri, cuci tangan, enggak. Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian Tuhan bilang, ya sudah, kamu Ikut aja sama ikut mereka. sama mereka. Ya sudah habis. Tapi intimasi itu Ya. buat saya itu. Oke. Intimasi yang sangat manusiawi dan Tuhan juga begitu bukan Tuhan yang enggak punya hati. Relasi keintiman sampai begitu ya Pak Sam. Jadi hati tahu hati begitu. Iya, betul. Jadi ya tahu ini salah, tahu bahwa ini harus disiplin, tahu mesti dihukum. Tapi masih ada rasa kasihan, rasa iba. Dan Musa itu terhadap Tuhan juga berani sekali. Kalau saya pakai bahasa saya sekarang, Tuhan, kok emosimu negatif sekali sih? Tidak ada belas kasihan sama sekali. Mau dihabisi. Lalu di hadapan Tuhan yang maha kuasa, maha hebat, dia bilang, nanti kalau orang Mesir tahu, lalu mereka kasih komentarnya apa? Biasa. Itu Tuhan sudah bikin mujizat, pakai kekuatan hebat, bahwa orang Israel ini keluar dari Mesir, sekarang di tengah jalan Luar biasa. sudah tidak bisa nangani lagi, lalu habisi, sembelih semua, bunuh semua. Nanti orang bilang apa? Lah, Bilang, coba bayangin, berani kita ngomong sama Tuhan begitu apa enggak? Kalau kamu hukum mereka begitu, ya. orang Mesir bilang apa Tuhan? Apa kamu nggak malu? Kira-kira begitu. Iya. Intimasi seperti juga Abraham Ya. terhadap Tuhan itu ya. Pada saat Sodom ya. Jadi begitu erat, begitu dekat, dia tidak punya kepentingan apa-apa sama Nah, sekali. itu. Dia menempatkan dirinya sebagai imam beneran, tanpa pretensi. Pretensinya, aduh Tuhan, emosi negatifmu itu dibuang aja. Lalu dia usul emosi positifnya. Emosi positifnya apa? Kamu itu kan berbelas kasihan, panjang sabar. Seperti kalau kita, kamu kan ya anak baik. Ya. Berani ngomong begitu loh sama Tuhan yang digambarkan, wow. Ya. Ternyata luluh juga hati Tuhan. Meskipun tidak 100% ya. Ya, tetap dia adalah adil dalam kasihnya. Kasihnya tetap juga ada dalam keadilan Allah. Sikap kudus itu Persis. juga tetap dengan Betul. Jadi nanti akhirnya memang kita lihat generasi Musa habis betul. Bukan hanya mereka yang keluar dari Mesir habis, tetapi kemudian
Musa sendiri nggak bisa masuk. Miriam nggak bisa. Harun nggak bisa. Jadi kita lihat Tuhan juga kalau bersikap tegas itu nggak pilih-pilih ya. Oh, kamu sudah baik sekali, tapi kamu juga pernah. Tapi gimana pun juga buat saya lebih suka menyebut Musa itu jadi bukan hanya guru ya, tetapi imam, ketimbang disebut Nabi Musa. Dia jadi imam yang begitu baiknya, dia mengorbankan seluruh kepentingannya, bahkan kepentingannya untuk masuk itu pun dia tinggalkan. Nah, pertanyaan buat kita para pendeta kan begitu ya. Bersedia nggak kita all out seperti lalu kita nyanyi lagu rocker tuh, rocker juga manusia. Ya. Baik, Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta sudah memberikan gambaran ya, khususnya di pasal 12 maupun juga pasal 13 bahwa tidak dimaksudkan 13 sama ini 14 adalah ya. 13 dan 14 pengintai strategi militer, tapi memang untuk melakukan verifikasi, namun ternyata dalam prosesnya umat tidak berhasil menangkap apa yang hendak dikatakan disampaikan oleh Allah. Dan di segmen ketiga kita akan, karena memang ngulik Alkitab ini bukan hanya menggali makna dari setiap teks yang kita ulik, namun juga melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik bilangan pasal 13 ayat 1-31 dan bilangan pasal 14 ayat 1-31 diberi judul Perjalanan Panjang di Gurun Pasir. Bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut segmen ketiga dan ini menjadi segmen penutup di episode kali ini. Di segmen 1 maupun segmen 2 sebetulnya Bapak Pendeta sudah sedikit ya menyampaikan sebetulnya percikan-percikan pesan pada hidup kita sehari-hari. Namun di segmen ketiga ini Bapak Pendeta kiranya dapat menolong kita untuk melihat apa yang menjadi pesan amanat dari melalui kisah ini untuk hidup kita. Para imam ini rupanya mau mengajarkan ya, menstimulir, menghimbau umat untuk bersikap benar gitu loh. Kalau kamu sudah mengalami Providentia Dei, penyelenggaraan Tuhan atas hidup kamu sebegitu rupa, bukan cuman mengeluarkan kamu dari penindasan Mesir, tapi merawat kamu di perjalanan, mencukupkan apa saja yang kamu perlukan setiap hari, sudah berlaku sabar,
tetap setia, terus mengasihi Providensia Dei yang sempurna, yang bijaksana. Kudunya, kalau kita menyadari Providensia Dei untuk hidup saya dan kita semua, seharusnya itu membangun kepada kita rasa trust. Ya. Trust itu lebih daripada belief. Belief itu saya percaya. Saya percaya di poliklinik itu yang saya jadi pengurusnya, dokternya bagus-bagus. Pelayanannya bagus. Harganya murah, obatnya manjur, bagus semua. Tapi saya percaya, I believe it. Tetapi apakah kalau saya sakit, saya pergi ke sana? Belum tentu. Nah, itu baru believe. Sebab kalau trust itu, kalau saya sakit, saya pergi ke sana. Saya percaya dan mempercayakan diri saya kepada dokter di sana. Jadi, trust itu terjemahannya barangkali lebih tepat mempercayakan diri. Jadi kalau saya trust kepada Bu Santi, saya mempercayakan diri saya kepada Bu Santi. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata iman itu bunyinya aman. Dan kata aman itu artinya bukan aman seperti bahasa Indonesia memahaminya. Artinya tidak ada masalah, artinya tidak ada gangguan, hidup nyaman. Enggak, sebab kata aman itu artinya menggantungkan diri sepenuhnya kepada. Jadi kalau saya beriman kepada Yahweh, saya menggantungkan hidup saya sepenuhnya kepada Dia. Dan mengatakan bahwa Dia bisa dipercaya. Saya bukan hanya percaya Tuhan itu ada, tetapi saya bersedia mempercayakan diri saya. Dan itu artinya dalam semua situasi dan kondisi. Berbeda ya kalau saya percaya sama saya mempercayakan diri. Barangkali secara manusiawi sulit untuk saya menerimanya. Tetapi saya biarkan hal-hal yang kelihatan jelek itu terjadi pada diri saya. Sebab saya tahu dia punya waktu sendiri. Dia punya kreativitas cara menangani hidup saya sendiri. Providensia Dei-nya masih akan terus berlanjut dengan cara yang barangkali misterius. Saya tidak bisa memprediksinya seperti apa. Apalagi memaksakan pakai cara saya. Jadi itu yang sebetulnya diharapkan Tuhan dari umat. Tanah yang nanti akan diberikan sudah diverifikasi loh. Tanahnya bagus. Kok itu tidak cukup membangun rasa percaya dan mempercayakan. Saya pasti sampai di sana nanti. Jadi bukan cuma pengalaman masa lalu tapi pengalaman masa kini pun. Jadi percaya itu tidak boleh menjadi sebuah kalimat basa-basi ya. Tapi itu sebuah kalau boleh pakai kata yang keren, itu sebuah pengakuan yang eksistensial. Eksistensial itu menentukan hidup matinya saya. Saya beriman kepada Kristus itu menentukan hidup saya bermakna apa enggak. Gimana pun kondisi saya ya. Ya tentu saja kalau saya sehat, duit saya banyak, rekening masih bejibun di bank, hidup masih sukses, mengatakan Tuhan itu baik. Gampang apa susah? Pasti gampang. Gampang atau gampang banget? Gampang banget. Gampang banget. Tapi ketika masalah demi masalah menerpa hidup saya dan saudara, kadang-kadang tidak kelihatan jalan keluarnya. Masih mengatakan Tuhan itu baik. Gampang apa susah? Susah sekali. Tetapi justru di sanalah
iman kita kepada Tuhan justru terujinya tidak pada waktu kita enak ya. Tapi justru ketika situasi hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi perjalanan panjang di gurun pasir hidup kita itu memang mengandalkan percaya penuh pada Allah itu, ini ada sebuah keputusan komitmen yang sangat eksistensial. Ya, betul. Karena itu nggak salah kalau orang Israel suka menyebut itu masa bulan madu justru. Ketika hubungannya dinamis, naik turun, tetapi begitu intim, begitu akrab. Aneh ya, aneh mungkin. Barangkali bisa ditinjau secara psikologis sehat apa enggak. Tapi kan dalam pengalaman penggembalaan begitu ya. Ya. Kalau lihat orang ini kanker stadium 4, udahlah, ibu ini cuma mengatakan kalau pas kambuh sakitnya bukan main. Tapi dia bisa menghibur ibu-ibu yang sehat, yang sudah saling berjanji kalau nanti kita mengunjungi ibu ini jangan ada yang nangis ya. Sebab kalau nanti kita nangis, sedih, bebannya tambah berat. Tapi ibu-ibu, 5 orang ibu ini kemudian lapor ke saya, kami gagal Pak. Karena begitu lihat ibu ini tidak sempat menyenggol, tidak sempat cubit, tidak sempat mengingatkan, nangis semua kami. Lalu, ya ibu inilah yang menghibur kami. Jangan takut, saya kuat kok. Karena Tuhan ada di... Aduh, saya bangga sekali punya anggota jemaat begitu. Berteologi betul itu. Tidak tahu banyak tentang ilmu teologi, tetapi dia menghayati iman kepada Kristusnya itu. Tuhan Yesus ada di saya kok. Roh Kudus ada. Dan bisa memberi inspirasi kepada ibu-ibu muda yang masih sehat untuk tough, untuk menjalani hidup. Saya berbahagia punya anggota jemaat seperti itu. Yang menarik lagi peran Musanya ya? Iya, betul. Itu yang kedua memang. Jadi kalau saya lebih suka menyebut bukan Nabi Musa. Kalau saya baca kitab Taurat itu, tapi Imam Musa. Ya. Imam Musa ini yang kok ada orang begitu ya? Iya, ya kita tadi Pak Sam di segmen kedua dia bilang tidak punya pretensi. Ini juga kan buah dari intimasi Musa bersama dengan Tuhan dari sejak dia memutuskan untuk meninggalkan Mesir karena ketahuan mukul, udah sempat lari dulu ke Midian, lalu kemudian Tuhan samperin, balik lagi gitu ya. Artinya itu kan buah dari intimasinya Musa dengan Tuhan, lalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan juga dua-dua jadi ya, Musa berjalan dengan umat, bagian dari umat, namun juga Musa berjalan dengan Tuhan di padang gurun itu. Iya. Jadi pesan buat para pendeta. Ya, kayak aku nggak tahu ya kalau saya disuruh Sam, kamu jadi pendeta cuman jemaatmu di padang gurun 40 tahun. Mau apa enggak? Aduh, itu refleksi pribadi saya. Aduh, kalau saya suruh Musa itu, suruh seperti Musa. Musa jadi cerminan hidup buat saya ya. Apa sebagai imam, saya punya sikap iman seperti Musa ini. Kadang-kadang dia keras, kadang-kadang dia kelihatan kaku. Tetapi kita lihat bagaimana intimasi dia dengan Tuhan, bagaimana hati kepada umat. Nah, itu dia. Iya. Yang umat ini sendiri bikin jengkel terus sama dia. Iya, dia merawat intensinya, hatinya kepada umat, dan Tuhan itu hebat. Dia rawat itu bersama-sama begitu. Ini bekal yang sangat berharga. Dia mengasah spiritualitasnya itu memang
luar biasa begitu. Dan percaya sungguh bahwa pada tindakan-tindakan Tuhan yang adil, betapapun Allah, dia tahu betul keputusan Allah itu kan gak bisa diganggu gugat. Tapi dia berupaya untuk bisa melihat sisi lain supaya Allah yang dia hayati, Allah yang penuh kasih dan Allah yang adil juga tetap bisa melihat hatinya umat. Dia Juga taati kasihan 100%. Jadi kalau perjanjian baru mengatakan Musa akhirnya nggak boleh masuk ke Ya, Kanaan hanya karena Tuhan menyuruh Ya. menyentuhkan menyentuhkan tongkat, Ya. tapi kamu pukul batu itu. Itu kan nggak sebanding sebetulnya. iya, betul. Dan nanti kalau ketemu Musa, aku tanya, kamu nggak jengkel sama Tuhan? Tuhan 80 tahun aku memimpin umat ini. 80 tahun itu nggak Gak gampang, gak singkat. nggak pendek, Betul, bukan waktu betul, singkat. betul. Lah kok salahnya cuman Ya, kamu nggak protes Hmm. mati-matian. tidak memperkarakan putusan Tuhan tuh adil apa Iya, tidak begitu ya. Betul. Jadi itu yang saya mengatakan, dia tidak punya pretensi pribadi apapun juga Itu di dia. sana. Iya. Dan Jadi pretensinya apa? Betul-betul tulus begitu. tulusnya bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk umatnya Umat juga. juga. Kalau pendeta barangkali sudah lihat 10 tahun repot begini minta mutasi ya. Sahabat, lewat kisah perjalanan mereka umat Israel yang direfleksikan oleh para imam gitu Di ya, pembuangan. di pembuangan di Babel, saat mereka merasa hancur, luluh lantak, mereka seperti ada di padang gurun pasir belantara yang ada harapan apa tidak. Mereka diajak untuk mengingat kembali perjalanan leluhur mereka di padang gurun 40 tahun, bahkan mereka menyebut ini perjalanan bulan madu mereka justru bersama dengan Tuhan, karena disitulah dimulai ya keintiman relasi mereka yang mau menunjukkan kepercayaan mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga dibuktikan oleh kesetiaan Musa, hatinya untuk Tuhan tapi juga sekaligus hatinya juga untuk umat. Dan kita diajak untuk mengasah terus berarti ya keintiman kita dengan Tuhan ya Pak. Kita kan tidak tahu ya apa perjalanan padang gurun seperti apa ya yang juga kita alami dan juga sahabat lain alami. Tapi melalui bacaan ini kita juga diingatkan bahwa perjalanan padang gurun apapun yang kita alami, Tuhan sungguh-sungguh hadir dan bersama dengan Immanuel kita. itu bukan Betul. omong kosong, tapi Immanuel itu sebuah realitas. Kalau pakai bahasa perjanjian baru, itu sebuah kebenaran. Ya. Jadi memang Tuhan tidak pakai bait suci yang megah, mewah, zaman Saluk, tetapi pakai kemah. Tidak pakai lampu LED, tetapi pakai tiang awan dan tiang api. Yang menuntun, melindungi mereka dan juga kita. Ketika tayangan ini dapat memberkati, para sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Terima kasih Bapak Pendeta Samuel Santoso untuk kesediaan mengulik bersama dengan kita semua, dan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau sudah pernah membimbing Musa, orang istimewa bagi umat Israel, untuk bisa menjadi imam yang setia, imam yang berada pada sisi Tuhan, tetapi menempatkan diri sebagai bagian dari umat itu. Terima kasih karena Yesus Kristus Tuhan kami menjadi Musa yang sempurna. Ketika dia menghadirkan Allah Bapanya, tapi sekaligus menjadi bagian dari kehidupan kami.
dan menempatkan kami menjadi bagian penting dari kehidupannya. Terima kasih untuk kisah yang baru kami ulik dari Bilangan 13 dan 14. Kami mau menginternalisasikannya secara pribadi. Tolonglah kami supaya kami mendengar suara Tuhan untuk hidup kami sekarang dan di sini, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Terima kasih untuk YKB yang melayani kami semua. Berkat-Mu kami mohon baginya, bagi semua orang yang terlibat langsung dalam pelbagai bentuk pelayanannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.